Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan di program studi kita semester ini ya. Dan kita masih dalam situasi pandemi ya, sehingga pembelajaran kita masih secara daring ya. Ya, apapun tetap kita syukuri ya, kita masih tetap bisa belajar bersama gitu ya. Dengan segala keterbatasan kondisinya lah. Dan mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar gitu ya. Ya baik, kali ini kita bertemu dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ini suatu mata kuliah yang mempersiapkan kita untuk atau dengan berbagai hal ya, untuk nanti kita di kemudian hari terjun ke sekolah-sekolah ya, untuk praktek mengajar ya. Kita perlu persiapan-persiapan. Salah satunya dengan kita bersama-sama mempelajari tentang bagaimana seluk-beluk perencanaan pembelajaran. Ya, baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja ya. Materi tentang perencanaan pembelajaran. Ya, baik ini. Nah, pertama kita tinjau dulu tentang capaian pembelajarannya. Artinya apa yang akan kita harapkan bisa kita kuasai ya, kita miliki ya setelah kita mempelajari atau bersama-sama belajar tentang mata kuliah ini, atau yang sering disebut dengan capaian pembelajarannya. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini kita diharapkan dapat menguasai berbagai konsep dasar tentang perencanaan pendidikan dan juga bagaimana implementasinya ya dalam pembelajaran, dalam perencanaan pembelajaran sejarah gitu ya. Karena bidang kita adalah sejarah ya. Maka dengan berbagai konsep teori barangkali ya, berbagai bekal itu bisa kita terapkan dalam perencanaan pembelajaran sejarah. Jadi kita tidak hanya menguasai konsep-konsepnya, teori-teorinya ya, tapi juga kita terampil ya untuk menerapkannya, ya, membuat rancangannya bagi pembelajaran sejarah kira-kira. Nah ini gambaran umum dari capaian pembelajarannya. Nah baik, kita langsung mulai pada materi pertama. Ya, kita pahami dulu tentang apakah itu perencanaan pembelajaran. Ini saya kutip dari berbagai pendapat para ahli ya. Yang pertama dari Reiser dan Zuhaini ini. Ini dua ahli ini memberi pengertian yang hampir sama ya tentang perencanaan pembelajaran, yaitu apa yang akan dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas dan juga di luar kelas. Jadi selama pembelajaran itu nanti apa yang akan dikerjakan oleh guru dan apa yang akan dilakukan oleh siswa. Nah itulah yang mengandung unsur perencanaan. Jadi sesuatu yang akan dilakukan oleh guru dan juga yang akan dikerjakan oleh siswa selama pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi perencanaan itu meliputi tidak hanya di dalam kelas, ya, tidak hanya kegiatan belajar di dalam kelas, tapi juga kegiatan belajar di luar kelas. Gitu ya. Ya, kalau kegiatan belajar di dalam kelas ya kita ya sudah cukup paham lah ya apa yang terjadi pembelajaran di dalam kelas ya dengan berbagai penerapan metode dan lain-lain gitu ya. Nah, di luar kelas pun begitu harus direncanakan apa yang akan dilakukan oleh guru dan siswa di luar kelas, di luar pembelajaran di kelas ya. Nah, misalnya di luar kelas guru barangkali melakukan refleksi gitu ya, tentang apa yang terjadi selama pembelajaran di kelas gitu ya. Kemudian dia melakukan evaluasi diri ya, apa kelemahan dan kekurangannya selama belajar di kelas ya. Kemudian juga barangkali memeriksa tugas-tugas yang
dikerjakan oleh siswa, gitu ya. Atau syukur-syukur barangkali ada kegiatan observasi mungkin. Karena guru menugaskan sesuatu yang itu sifatnya di luar kelas, maka guru kemudian melakukan observasi terhadap apa yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Nah, siswa juga begitu. Nah, mungkin siswa mendapat tugas dari guru untuk mengerjakan sesuatu di luar kelas, atau dia secara pribadi berinisiatif ya, melakukan suatu kegiatan di luar kelas ya, yang itu ada kaitannya ya dengan pembelajaran di luar kelas. Ya. Misalnya pendalaman materi ya. Nah, setelah belajar di kelas kemudian dia mendalami materi sendiri secara mandiri di rumah, ya. Melakukan tugas-tugas mandiri ya, dengan inisiatif sendiri ya. Nah, sehingga dia lebih menguasai ya apa yang sudah dia pelajarinya di dalam kelas ya. Atau secara khusus barangkali diberi tugas oleh guru ya untuk melakukan sesuatu di luar kelas gitu ya. Nah, ini juga bagian dari apa ya, sesuatu yang harus direncanakan ya dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian menurut Sujana dan juga ini yang dikutip oleh Joy ini ya, bahwa perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Jadi proyeksi tentang tindakan apa yang akan dilakukan selama pembelajaran. Ya ini hampir sama lah ya. Hanya dengan kalimat yang berbeda atau dengan pilihan atau diksi yang berbeda ya. Intinya apa yang akan dilakukan oleh para warga belajar ya, baik guru maupun siswa ya, selama pembelajaran. Nah, ya, secara sederhana dapat kita rumuskan bahwa perencanaan pembelajaran diartikan sebagai proses penyusunan materi, kemudian media, ya, pendekatan, metode, serta penilaian. Ya. Dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ini ya karena pembelajaran itu terdiri dari berbagai aspek ya, berbagai unsur ya, mulai dari materi, medianya, pendekatan, metode, evaluasi ya, dan juga waktunya. Nah, maka semuanya itu harus di planning, harus direncanakan. Ya. Materinya apa? Dengan materi itu maka nanti media yang relevan digunakan itu apa? Kemudian juga metodenya bagaimana, pendekatannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Itu semua saling berhubungan ya. Itu semua harus direncanakan dalam jangka waktu berapa jam pelajaran gitu ya. Ini pengertian yang lebih lengkap ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi perencanaan. Nah, ini saya mengutip dari Umar Hamalik ya tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan ya, terus sekolah hubungan dengan pembelajaran untuk mencapai tujuan itu. Jadi dengan membuat rencana pembelajaran maka guru akan lebih paham ya tentang tujuannya ya, karena nanti di dalam rencana pembelajaran itu ada unsur itunya tujuannya ya, tujuan belajarnya apa gitu ya. Sehingga dengan membaca tujuan itu ya guru akan paham, oh ini ternyata tujuannya ini gitu ya. Nah, kemudian juga sekolahnya bagaimana, kondisi sekolahnya bagaimana ya, akan paham ya sarana pendukung di sekolah yang dapat mencapai tujuan pendidikan itu ya. Dan kemudian apakah pembelajaran yang dilakukan nanti akan bisa mencapai tujuan gitu. Ini akan semakin memperjelas itu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap tujuan pendidikan ya, bersama dengan di atas ini ya. Akan semakin jelas ya. Karena direncana tertulis secara eksplisit ya. Nah, nanti kira-kira bisa diprediksi ini sumbangannya ya, kontribusinya apa ini terhadap tujuan pendidikan. Nah, misalnya ya, tujuan di ranah keterampilan misalnya. Ini karena kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran ya. Nah, misalnya salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah tadi
mahasiswa terampil menyusun rencana pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah gitu ya. Nah, ini nanti juga akan kelihatan ini. Tujuan ini nanti akan punya kontribusi yang bagaimana ya terhadap tujuan pendidikan, terutama tujuan pendidikan sejarah ya. Nah, dengan mahasiswa terampil menyusun rencana pembelajaran sejarah, maka ini akan punya kontribusi ya terhadap tujuan pendidikan ya. Misalnya dalam hal keterampilan ya, kalau sejarah ya keterampilannya ya keterampilan berpikir historis misalnya gitu ya, berpikir sejarah ya. Nah, itu nanti ya punya sumbangan yang berarti terhadap tujuan pendidikan sejarah ya. Nanti dengan rencana itu kemudian tujuannya tercapai ya, para siswa Anda nanti juga akan memiliki cara berpikir sejarah yang benar gitu ya. Itu juga maka akan berkontribusi terhadap tujuan pendidikan sejarah ya. Nah, sejarah itu kan sangat berbasis pada data yang ada ya, fakta yang ada gitu ya. Sehingga kalau misalnya menerima sebuah informasi ya tentang sejarah ya, yang itu ternyata setelah dilacak faktanya, buktinya, wah ternyata meragukan ini. Nah ini kalau siswa sudah bisa berpikir historis, ya kan bisa menilai, wah ini ternyata fakta informasi tentang sejarah ini tidak valid ini ya, karena tidak didukung oleh fakta bukti-bukti yang valid gitu ya. Jadi misalnya dulu pernah ada informasi gitu ya tentang sejarah ya, bahwa Candi Borobudur itu ya, itu yang katanya yang membuat adalah atau itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir historis, ini kan akan tidak langsung begitu saja percaya ya, tapi harus dikaji nih data-data pendukungnya ya, bukti-bukti pendukungnya ya, valid enggak ya, atau hanya sekedar dengan data yang sangat sedikit kemudian disimpulkan sedemikian rupa ya, sehingga kesimpulannya jauh melompat misalnya, gitu. Kan berarti ya tidak dalam kerangka cara berpikir yang historis gitu ya, hanya spekulatif saja gitu ya. Nah itu misalnya ya. Kemudian menambah keyakinan guru atas nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Jadi akan semakin mantap lah, yakin lah, wah bisa lah saya dengan belajar ini, saya punya rencana yang sudah matang ya, yang sudah rapi gitu ya, maka dia akan semakin yakin gitu ya. Kemudian membantu guru dalam mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi siswa. Jadi dengan rencana yang matang, nanti di dalam rencana itu kan guru juga akan membuat rencana-rencana khusus bagi siswanya ya. Apa yang akan dilakukan siswa selama pembelajaran ya. Mungkin memberikan tugas-tugas tertentu ya. Nah, sehingga guru semakin mengenal ya, mengenali siswa itu ya. Interaksi guru dengan siswa akan semakin banyak, semakin intensif gitu ya. Maka itu juga akan semakin mengenali siswa ya. Dengan perencanaan yang matang ya, yang menekankan pada intensitas interaksi guru dan siswa, itu akan semakin mengenalkan siswa kepada guru kepada para siswanya. Nah, berbeda dengan mungkin jika pembelajaran itu dilakukan dengan ya apa adanya lah, tidak dengan perencanaan ya, mungkin masuk kelas ya langsung mengajar ya tanpa perencanaan ya, itu mungkin akan berbeda hasilnya ya. Ya mungkin kalau guru sudah terbiasa ceramah saja, mungkin ya tanpa rencana ya ceramah saja bisa gitu ya. Nah, kemudian membantu guru memelihara gairah mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang update kepada siswa ya. Jadi rencana di dalam rencana itu nanti akan terus dilakukan update informasi, update data ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, selalu dilakukan pemutakhiran materi. Jadi materinya diupdate terus gitu ya, dari tahun ke tahun ya. Sehingga mungkin ada data baru ya
yang bisa memperkuat atau memperkaya, memperdalam materinya, nah, itu akan semakin guru akan semakin semangat ya, siswa juga semangat. Oh ternyata ini ada yang baru disampaikan ya. Nah, kalau kita menyampaikan dari tahun ke tahun sama saja gitu terus kan kadang-kadang ya, wah ini sudah ada loh ya, ada yang baru nih. Nah, dengan update terus itu akan menjadikan guru semakin bersemangat ya, dan siswa pun bersemangat ya. Dan itu semua dimasukkan di dalam rencana ya. Wah ini ada data baru, masukkan ke dalam rencana, rencana pembelajaran. Nah ini fungsi ya, pembelajaran. Nah, kemudian manfaat. Apa manfaat? Manfaat perencanaan pembelajaran. Jadi apa sajakah manfaatnya ya? Yang pertama adalah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi sebagai kompasnya lah ya. Arahnya ya, penunjuk arah ya. Sehingga kita dalam melakukan pembelajaran tidak salah arah ya. Punya arah yang jelas itu. Oh, yang akan kita tuju ke sana gitu ya. Dengan adanya perencanaan. Kemudian sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatannya. Dengan adanya rencana itu nanti akan jelas ya, siapa melakukan apa ya, guru melakukan apa, siswa melakukan apa ya, tenaga kependidikan yang lain melakukan apa, ya. Itu sudah ada polanya yang jelas ya, jadi tidak asal-asalan ya. Seharusnya dikerjakan oleh siswa malah dikerjakan oleh guru atau sebaliknya gitu ya, itu kan tidak punya pola. Gitu. Kemudian sebagai pedoman bagi kerja setiap unsur ya, baik unsur guru maupun unsur murid ya, itu pedoman ya. Apa yang akan dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh siswa. Jelas ya, ada pedomannya. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan ya, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatannya. Jadi alat ukur ya. Nah, karena nanti di dalam perencanaan itu kan ada unsur evaluasinya gitu ya. Nah, dengan evaluasi itu nanti akan kelihatan ini efektif tidak sih sebenarnya gitu ya. Jadi ya seperti saya atau kita kuliah daring ini ya kan sebenarnya bisa diukur ya, ini sebenarnya efektivitasnya bagaimana gitu ya. Nah saya pribadi selama 1 semester kemarin yang banyak menggunakan daring ini ya, itu juga secara umum saya ukur ini efektivitas dari metode daring ini bagaimana ya. Nah melihatnya bagaimana ya, dengan melihat jawaban-jawaban Anda waktu mengerjakan ujian itu ya, bisa kelihatan itu ya. Kira-kira perkuliahan kita ini sejauh mana efektivitasnya gitu ya. Apakah yang kita bicarakan selama perkuliahan daring ini ya punya hubungan yang signifikan gitu ya dengan jawaban-jawaban Anda ketika mengerjakan ujian itu ya. Itu bisa kelihatan di situ ya, efektif atau tidak gitu ya. Nah, kemudian juga sebagai bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Ya. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja itu agar pembelajaran ini tidak jomplang gitu ya. Nah, ternyata guru terlalu banyak melakukan kegiatannya, sementara siswa sangat sedikit melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kalau ternyata lebih banyak guru yang bekerja ya, nah, ya kan berarti tidak seimbang ya, maka harus ada refleksi bagaimana agar pembelajaran itu bisa seimbang ya antara peran guru dan peran siswa gitu. Dan juga untuk menghemat waktu, tenaga, alat dan biaya ya. Dengan perencanaan maka akan semuanya tinggal berjalan saja ya, sesuai dengan arahan tadi ya. Tidak habis waktu untuk berpikir ketika di kelas apa yang akan dilakukan ya. Nah, itu malah masih mikir misalnya di kelas malah mikir ini apa ya enaknya ya, itu kan malah menghabiskan waktu ya. Itu semuanya sudah dikerjakan sebelum pembelajaran ya, sehingga menghemat waktu ya. Manfaat nah ini konsep pembelajaran, konsep perencanaan pembelajaran dilihat dari berbagai perspektif ya.
dari berbagai sudut pandang ya. Ini berbagai sudut pandang tentang pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai teknologi. Ya. Makanya ada teknologi pembelajaran. Perencanaan itu bagian dari teknologi pembelajaran. Nah, nanti kalau Anda kuliah S2 misalnya itu ada jurusan teknologi pembelajaran. Ya. S3 juga begitu ada ya, ada konsentrasi di teknologi pembelajaran. Bagian perencanaan ini juga bagian dari teknologi ya, tapi teknologi pembelajaran. Kemudian sebagai suatu sistem, yaitu di dalamnya ada unsur-unsur input, proses, output ya. Inputnya apa? Nah, perencanaan ini bagian dari ini ya, bagian dari sistem pembelajaran ya. Di situ ada input, nah nanti pelaksanaannya bagaimana, nanti outputnya bagaimana. Gitu ya. Nah, perencanaan ini bagian dari input ya, selain guru, siswa, ya, ini ada perencanaan pembelajaran. Setelah itu prosesnya ya ketika selama pembelajaran itu nanti outputnya itu hasilnya ya setelah pembelajaran. Kemudian perencanaan sebagai sebuah sains atau ilmu pengetahuan ya. Jadi ini ya bersama dengan teknologi tadi ya. Tapi kalau ini lebih bersifat perangkat lunak sains ya. Nah, kalau teknologi kan produknya ya, hasilnya ya. Nah, kalau ini ilmunya ya. Ilmunya ini juga sebagai sebuah ilmu ini, perencanaan belajar ini. Ilmu merencanakan. Tapi merencanakan pembelajaran. Yang tiga ini kosong ini. Nah, kemudian perencanaan sebagai sebuah proses. Ya, proses merencanakan. Ya. Dan itu tidak mudah ya merencanakan. Kadang-kadang lebih berat dari melaksanakan ya, karena ini perencanaannya. Kalau sudah direncanakan, tinggal melaksanakan lebih mudah ya. Kadang-kadang perencanaan ini lebih rumit ya, lebih sulit ya, dan lebih lama ya. Membuat perencanaan bisa berhari-hari ya, tapi ketika pelaksanaan hanya 1-2 jam. Gitu. Kemudian juga perencanaan sebagai sebuah realitas, artinya sebuah kenyataan. Ya, bagi guru itu ya memang kenyataan yang harus dihadapi ya, membuat rencana pembelajaran ya. Tidak bisa tidak ya, guru dituntut ya, baik secara administratif itu dituntut untuk membuat perencanaan ya, maupun secara implementatif itu juga harus melaksanakan ya perencanaan itu ya, sebuah kenyataan. Ya. Kemudian karakteristik perencanaan pembelajaran ya. Jadi apa sih kekhasan atau ciri khas dari perencanaan pembelajaran itu? Ada 3 ciri khas yaitu signifikansi, relevan, dan kepastian. Signifikansi itu berarti keberartian ya. Itu bermakna ya. Agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Jadi ciri khas pertama itu signifikasi, keberartian ya. Perencanaan itu harus memiliki kebermaknaan, keberartian ya. Sehingga nanti pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Kemudian relevan ya. Ya. Kesesuaiannya, terutama kesesuaian dengan kurikulum. Ya. Jangan sampai perencanaan pembelajaran yang kita susun nanti keluar dari bingkai kurikulum yang berlaku ya. Jangan sampai ya. Sehingga perencanaan itu harus sejalan ya dengan kurikulum yang berlaku saat ini ya. Kalau saat ini yang berlaku adalah kurikulum 2013 ya. Perencanaan pembelajaran kita jangan keluar dari itu ya. Jangan keluar dari kurikulum 2013. Nah, demikian pula relevan dengan kebutuhan siswa. Siswanya SMA, ya, kebutuhan pembelajarannya apa? Misalnya terkait dengan pembelajaran sejarah ya. Ya jangan keluar dari konteks kebutuhan siswa ya, sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, tentu berbeda dengan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa ya sejarah sudah tidak lagi hanya sebatas materi-materi kronologi ya, tapi sudah ke arah teori-teori sejarah, ya, filsafat sejarah, dan sebagainya.
Nah, tentu itu berbeda ya kebutuhannya dengan siswa SMP ya, atau SMA ya, atau SD ya. Nah, kemudian ciri khas ketiga adalah kepastian ya. Ini berisi langkah-langkah pasti ya yang dapat dilakukan secara urut ya, secara sistematis ya. Step by step-nya itu kelihatan gitu ya. Ada langkah-langkah, ada sintak, langkah-langkah yang jelas ya, yang pasti ya. Mulai dari pembukaan, terus persepsi ya, terus penyampaian materi ya, misalnya tanya jawab atau diskusi ya, sampai penutup ya, refleksi ya, evaluasi ya, itu step-stepnya jelas ya. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya adalah adaptabilitas ya, adaptatif ya, lentur ya, tidak terpaku ya, artinya apa yang sudah tertera dalam perencanaan pembelajaran itu sudah harus persis seperti itu ya, tapi bisa dikembangkan ketika proses pelaksanaannya ya. Mungkin ada satu kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan sesuai rencana ya, ya tetap harus adaptatif ya, adaptatif ya. Jadi misalnya Anda merencanakan pembelajaran dengan LCD misalnya. Tapi begitu hari H akan mengimplementasikan itu, ya ternyata LCD-nya rusak misalnya. Tidak ada cadangan atau di kelas lain semuanya dipakai. Nah, kita juga tidak boleh kaku, wah ini LCD-nya nggak ada ya, wah ya sudah, nggak usah pembelajaran saja ini. Nah, begitu ya, harus punya kelenturan ya. Wah, kalau nggak ada LCD ya bagaimana caranya, dengan apa? Ya bisa dengan apa yang ada lah ya, dengan alat yang ada gitu ya. Masih ada papan tulis ya. Nah, masih mungkin Anda menyimpan di HP, ya, bisa di HP ya. Anda bisa membaca atau ya, menyampaikannya lewat HP ya. Mungkin Anda sudah mengandalkan perangkat di sekolah, tapi ternyata semuanya nggak bisa ya. Adanya HP, Anda bisa buka materinya di HP misalnya, itu bisa juga ya. Atau enggak, kalau terpaksanya nggak ada ya, mungkin Anda punya materi di buku ya, ya dengan buku itulah ya. Nah, intinya harus tetap bisa beradaptasi dengan kondisi. Kemudian juga kesederhanaan ya, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan ya. Jadi rencananya jangan terlalu rumit gitu ya, jangan terlalu menyulitkan Anda sendiri ya, atau menyulitkan kita sendiri ya untuk melaksanakannya ya. Nah, jangan karena kita sangat idealis ingin membuat perencanaan pembelajaran yang ya pokoknya yang paling ideal lah gitu ya. Tapi begitu diterapkan malah menyulitkan kita sendiri ya. Nah, itu artinya ya malah kita susah untuk mengimplementasikannya. Ya harus ya menyesuaikan lah dengan ya, kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi diri kita sendiri secara internal maupun kondisi di luar kita ya, sehingga mudah diterapkannya. Kemudian juga prediktif ya, punya daya ramal yang kuat ya. Perencanaan dapat menggambarkan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi ya. Nah, jadi dengan membuat rencana seperti itu, kira-kira nanti ke depannya bagaimana? Nah, berbagai prediksi-prediksi itu perlu kita analisis ya. Nah, ya seperti tadi itu, misalnya kita sudah merencanakan akan pembelajaran dengan LCD ya. Tapi apa kemungkinan apa seandainya tidak ada atau tidak bisa menggunakan itu? Nah, kita sudah punya prediksi ya. Oh, bisa dengan ini gitu ya. Nah, itu sehingga dengan apa yang sudah kita rancang dalam perencanaan itu, di balik itu juga kita harus melakukan prediksi kemungkinan ya yang bisa terjadi ya setelah atau dalam implementasinya. Gitu. Jadi tidak setelah perencanaan selesai terus ya sudah tinggal jalan saja tanpa adanya prediksi terhadap kondisi tertentu yang ya mungkin
tidak terbayangkan tapi ternyata terjadi gitu. Nah, itu kan sering ya, kita dosen-dosen kita juga sering menghadapi itu ya di kelas ya. Sudah dari kantor sudah bersemangat membawa laptop, ya, ingin mau presentasi ya, dengan LCD, ternyata LCD-nya rusak. Wah, ini diperbaiki nggak jadi-jadi, ya, akhirnya ya manual ya. Ya. Itu kan perlu dipikirkan juga ya, agar tetap ya, perkuliahan tetap berjalan ya, apapun kondisinya gitu. Ya, baik itu kira-kira sebagai pengantar ya pertemuan pertama kali ini ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup angkatan ini ya. Silakan kita bisa berdiskusi di sana gitu. Ya, baik, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.